sama Alam bawaannya gue jadi pengen kembali muda rock and roll. Oke, Alam. Silakan duduk di kursi Odading. Halo Odading, obrolan dangdut trending. Rasanya luar biasa. Pasti selama 30 menit ketemu dengan saya Astrid. Dan bintang tamu hari ini luar biasa. Yang lebih tahu, yang akan ngulik siapa sosok bintang tamu di belakang saya nih rock and roll ini. Ada Om Dading. Tapi jangan lupa, Odading rasanya asik. Om Dading. Iya Astrid, luar biasa. Selamat datang Alam. Selamat datang, alhamdulillah. Iya, sehat ya Alam ya. Insya Allah sehat Om. Bagaimana salam kabar Teteh, Teteh, insya Allah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Mama juga sehat ya. Ya. Alhamdulillah. Alam ini kalau nggak salah kira-kira di tahun 2000-an sih. 2000-an. Ya, 2000-an. Ini menggebrak pasar dangdut yang saat itu lagi turun. Amin. Lagi drop. Tiba-tiba muncul sosok anak muda dengan stylenya Astrid rock dangdut. Mbah Dukun. Iya. Ciptaan dari musisi dangdut senior Kang Endang Kurnia. Akhirnya muncul Alam lewat Mbah Dukun. Iya. Oke, lebih jelasnya silakan Astrid. Langsung. Ini luar biasa ya, lihat dong. Kita punya chemistry. Biasa anak rock and roll bikin sepatu ya kan, But ya kan, kacamata, baju hitam. Oke Lam, apa kabar Ya, Lam? alhamdulillah, insya Allah Sehat-sehat ya Lam ya? Sehat insya Allah. Sehat ya. Nah Alam ini kan luar biasa ya yang saya tahu. Insya Allah. Pokoknya ini luar biasa banget, lagunya tuh melegenda banget, booming banget ya kan? Amin, insya Allah. Featuring sama siapapun termasuk sama Kakak Sleng juga pernah ya kan, dan mereka semua Iya. kagum. Gimana sih perasaan Alam yang orang selalu mengingat Alam sebagai Mbah Dukun? Ya mungkin identik dengan lagunya, karena lagunya itu alhamdulillah dikenal masyarakat. Mungkin jadi saya namanya Alam, panjangannya Alam Mbah Dukun. Alam Mbah Dukun ya. Gimana? Karena orang hanya mengingatnya Alam Mbah Dukun gitu. Pengen gak sih dirubah Alam Dukun Beranak gitu. Bukan Mbah Dukun gitu. Dukun. Ya, karena orang selalu mengidentikan Alam Mbah Dukun. Kalau Alam sendiri keberatan gak sih atau seneng dengan julukan Enggak itu? juga, biasa-biasa aja, udah biasa kayaknya seperti gitu. Mungkin dari mulai kakak kan, ibu juga dulu kan penyanyi, sempat alhamdulillah mungkin terkenal dengan albumnya. Jadi ibu namanya ini jadi ke bawah-bawah judul lagunya gitu. Gitu ya. Teteh juga sama, Peti yang sedang-sedang saja, yang repot, yang apa gitu, sama ke bawah-bawah juga. Jadi memang Alam ini orang itu easy going, mau dia seperti apapun saat itu, karena sang kakak juga sudah lebih dulu senior ya, si Iya. sedang saja Viti Vera. Si Akang Sunda yang satu ini rock and roll banget, Wah, penampilan tuh buat Alam sendiri sejauh apa sih pentingnya gitu loh untuk Alam? Kalau bicara soal Penampilan buat saya yang penting apa ya, nyaman, enak dipakai, nggak begitu gimana ya, untuk gerak tubuh juga oke gitu. Ya? Jadi nggak gerah dipakai, terus harus ini harus itu, kita buat nyaman aja buat di tubuh gitu. Iya. Kalau untuk Alam sendiri, penampilan Alam yang hari ini gitu loh, ini satu hal yang membuat Alam nyaman kan ya. Arti dengan Alam Muda ini berarti nyaman gitu. Kayak yang dia tuh Alam tuh dari dulu sampai sekarang rock and roll terus. Apa kamu memang mencintai gitu loh hal-hal yang berkaitan dengan rock and roll? Mungkin ada kedekatan dengan rock and roll, maksudnya ya mungkin nyaman, pertama nyaman, kedua juga bebas lah gitu. Karena kreasinya atau karakter sendiri memang identik seperti ini. Dan apa adanya ya. Nggak terlalu Alam itu feminim, nggak terlalu apa gitu, santai gitu bawahnya. Ya, Lam, kalau kita bicara musik rock and roll, dangdut rock and roll ya, yang di kolaborasi gitu. Kan ini belum ada nih pengikut-pengikut Alam berikutnya gitu. Ada sih ya beberapa cewek-cewek, kayak kemarin juga Jagat Aryani agak rock and roll kan. Tapi yang cowok ini nggak ada. Alam ada nggak sih keinginan untuk mengulang sukses Mbah Dukun dengan bikin lagu baru lagi gitu loh? Ada nggak sih? Sebetulnya album baru sudah lama kita bikin. Cuman ya karena menunggu terus-terusan menunggu, akhirnya sampai dirilis ulang juga musiknya. Oh, dirilis ulang. Lagu yang sama atau lagu yang kedua insya Allah album itu lebih fokus aja gitu. Lebih fokus. Jadi kalau misalnya yang pertama Mbah Dukun, yang mungkin yang kedua ada judulnya Setan gitu. Langsung ke sana gitu. Jadi bukan anak dukun, cucu dukun atau apa. Jadi langsung ke intinya gitu. Serem banget dari Mbah Dukun terus sekarang judulnya Setan.
Lam, kita ngomongin soal Mbah Dukun ya kan, soal Mbah Dukun terus yang kedua setan. Ini kan hal-hal yang berkaitan dengan horor gitu loh ya. Kamu sendiri mencintai nggak sih hal-hal yang berkaitan dengan horor atau pernah punya pengalaman berkaitan dengan horor gitu loh? Horor ya mungkin dari apa cerita-cerita serem mungkin ya. Cerita-cerita serem karena lagu-lagu kamu serem tuh, Mbah Dukun, horor ya kan. Jadi saya memang dulu hobi juga berburu. Berburu tuh bukan berburu bawa senapan aja, ada juga berburu cari ikan gitu kan, berburu di sungai, berburu di hutan gitu macam-macam. Ya mungkin di saat-saat berburu kan ada waktu-waktu tertentu. Karena mungkin kalau musim ikan ini pada sore hari atau pada tengah malam gitu. Kalau berburu misalnya hama itu adanya di pas tengah malam banget ada gitu. Ada yang pas ke paginya ada. Makanya berangkat tuh ke hutan itu kebiasaan paling berdua, bertiga gitu. Mungkin di jalan-jalan tuh karena kita ngelewatin apa pohon-pohon besar, ya, yang angker-angker segala macam. Ada sekali-kali lah mungkin ke sorot sama lampu itu kayak gitu-gitu. Hal-hal gaib ya. Apa hal gaib yang pernah Alam temui yang paling kayaknya serem banget gitu loh. Karena judul lagunya setan soalnya lagu kedua gitu. Saya belum observasi. Palingnya ketemu di Indonesia selama di Indonesia mungkin nggak ada yang namanya pampir, yang ada juga paling pocong. Pocong pernah ketemu pocong? Ya kalau apa jinnya di sini mungkin seperti itu mungkin, tapi kalau di luar mungkin berdasi mungkin. Tapi lebih serem setan yang berbentuk manusia ya, dibandingkan setan halus ya. Lam, tadi lagu kamu kan Sabu. Ini kan banyak sekali gitu loh. Apalagi musik rock and roll. Kita bicara musik rock and roll yang berkaitan dengan drug gitu kan. Banyak sekali juga artis-artis Indonesia yang mungkin terkontaminasi ikut-ikutan atau memang dia pemakai. Gitu. Kalau tanggapan kamu sendiri gitu loh dengan artis-artis yang terjerat narkoba gitu loh, gimana Lam? Mungkin gimana ya, karena ada sesuatu dari pergaulan juga mungkin mereka. Terus juga kedua dia di suasana mungkin ya, dari situ dikolaborasi sehingga kalau dia menampilkan sesuatu nilai seninya itu kayaknya mungkin mereka kurang pede kalau nggak make. Kalau nggak make ya. Jadi menurut saya itu harusnya terus-terusan aja berlatih, terus-terusan aja biasa menyesuaikan terus di dalam lagu tersebut atau di dalam seni tersebut sehingga sudah terbiasa di atas panggung non drug ya, nggak ada doping yang namanya Sabu ya, harus percaya diri tanpa harus doping dengan drug. Astrid, kalau mau ngomongin Alam itu nggak lepas dari stylenya, gayanya itu Michael Jackson banget gitu loh Astrid. Ini dia Michael Jackson Lam, tuh ada Michael Jackson. Bukan Michael Jackson mungkin Mang Gajang mungkin MJ. Kang Gajang. Coba. Kenapa? Bergaya-gaya. Gaya Michael Jackson itu sebetulnya mana musriknya, kalau mau gaya Michael Jackson harus pakai musrik dong. Enggak, maksudnya kalau gaya Michael Jackson Om itu memang harus dibutuhkan lantai pertama. Lantai itu harus licin. Karena ada gesekan-gesekan kaki ke lantai itu memang harus digesek gitu, bukan dilangkahin. Jadi kalau kita pakai karpet juga, ini nanti karpetnya ke bawah. Gitu. Itu mempengaruhi juga ya. Terus juga kalau ngelihat kayak Michael Jackson, tapi saya nggak banyak meniru Michael Jackson, cuman karakter aja sebetulnya. Jadi sebetulnya gaya-gaya Michael Jackson bisa kita perlihatkan, cuman di kamera juga kadang-kadang orang belum banyak mengerti. Jadi kadang orang cuman close up, cuman bagian mukanya doang. Kadang-kadang di TV juga kita sering diundang untuk bagaimana sih Lam gayanya Michael Jackson. Michael Jackson kan dia medium shot. Maksudnya medium shot itu dari mulai atas kepala sampai bawah kaki. Jadi makanya gerakannya nyambung semua. Ya? Tapi kadang-kadang orang begitu shoot dia cuma setengah badan gitu. Jadi apa yang mau diperlihatkan gitu deh. Aneh banget ya orang gayanya sampai iya, itu kebanyakan gitu. Jadi memang tapi saya nggak meniru Michael Jackson sebetulnya, cuman karakter tubuhnya aja. Ya. Oke. Ini kan agak menarik ya, karena gini orang tuh selalu mengidentikan kalau musik rock and roll pasti kaitannya dengan obat-obatan terlarang. Ya. Nah, gini Lam. Alam juga penyanyi dangdut rock, dulu juga sempat ya dengar gosip-gosip atau penyanyi beberapa yang terkena kasus narkoba gitu ya. Alam dulu masih muda ya kan, populer juga luar biasa digandrungi sana sini. Pernah nggak sih Lam, paling nggak Alam ada orang yang nawarin coba-coba? Sering itu. Sering. Nah, terus gimana mengatasi supaya kamu tidak menggunakan itu? Kalau buat gimana ya, kadang-kadang Lam pakai aja ini, pakai aja, minum dulu apa dulu gimana? Gimana ya? Kalau dicium aja udah
gimana ya, buat apa sih buat saya itu, apa sih faedahnya buat saya gitu, apa manfaatnya. Katanya orang bisa fly, pusing segala macam. Kita mau fresh di atas panggung, kita mau bener-bener keluar keringat, cuman kalau dikasih gitu ujung-ujungnya kan kita kan malah jadi jong juga. Kayak bukan diri sendiri ya berarti ya. Iya, berarti ini ya, mungkin jadi... menurut saya pribadi itu kalau kayak gitu-gitu dia pemakai atau apa, justru kurang pedenya dia. Karena kalau dia, biasanya saya juga sering lihat orang minimal minum dia ya, minum lah anggaplah. Dia sebelum naik panggung minum dulu apa dulu, mungkin karena kepedeannya dia, supaya dia tidak terlalu grogi atau apa gitu mungkin. Bergaya gitu. Makanya itu saran saya mah ya sering berlatih, sering mendekatkan maksudnya dekat banget dengan musiknya atau apanya biar dia terbiasa gitu. Jadi diri sendiri ya dengan apa adanya. Kalau menurut Alam lagi, kita masih ngomong soal drag. Kenapa saya tertarik bicara ini karena banyak sekali orang berpikiran musik rock and roll itu berkaitan dengan drag ya kan. Perlunya pemakai narkoba yang sudah ketahuan dan ditangkap gitu loh. Tapi seringkali setelah keluar nggak lama masuk lagi. Jadi sempat rame juga belum lama dibicarakan ya dari mulai BNN dan juga kepolisian. Ini kayaknya nggak usah ditangkap tapi direhabilitasi. Menurut kamu gitu, perlu nggak sih rehabilitasi itu untuk para pengguna, untuk para jangkis ini lah? Menurut saya sih mendingan direhabilitasi. Karena kalau menurut saya pribadi juga, kalau dilihat di berbagai negara ya, terkhususnya narkoba itu banyak macamnya. Ada yang mulai dari A, dari B, dari C. Mungkin juga kalau sekarang kan yang banyak beredar cuman sabu atau banyak beredar cuman pil-pil kayak gitulah gitu. Kayak gitu-gitu. Cuman kalau ditelusuri sampai tumbuhan yang ada di kita itu sebetulnya bisa jadi narkoba juga. Iya. Belum ketahuan kan sampai ada namanya apa ya kalau di kampung tuh supa mushroom. Kalau enggak daun kecubung tuh. Itu sebenarnya ada. Sebetulnya dia punya efek-efek seperti itu. Nanti kalau misalnya suatu hari ketemu lagi tuh misalnya pohon pisang, getahnya diapain jadi narkoba, ujung-ujungnya pohon pisang di Indonesia habis. Besoknya lagi ketemu lagi mungkin bukan pisang aja, mungkin singkong gitu ya, atau getahnya, atau daunnya, atau apa, sampai di situ ada kandungan narkoba, ujung-ujung kan besok pohon singkong nggak ada di Indonesia. Sampai gitu-gitu. Terus kemarin kalau nggak salah di Amerika saya pernah dengar juga ada daun kangkung juga, daun kangkung bunganya itu bisa cuma dijemur, dia lebih hebat katanya efeknya daripada ganja. Nah sekarang mungkin kalau ditetapkan di kita atau apa gitu sampai ketemu resepnya, mungkin kangkung kita habis semua. Saya juga yang saya paling ngeri cuma satu. Kalau jengkol ternyata ada kandungan. Nah kalau jengkol gagah itu. Wah ngeri. Terlalu indah itu kalau jengkol. Indah banget ya namanya itu. Doyan jengkol nggak lah? Kadang-kadang sih. Ya Astrid, Alam ini juga kan sepengetahuan Om Dading, ini juga dulu tuh lagi masih bujangan dulu. Tapi sekarang juga bujangan ya? Bujangan, masih bujangan. Dulu masih anak-anak Om. Dulu itu tidak pernah lepas dari ibu. Apa ini juga ada hubungannya pengawasan dari ibu gitulah Alam? Ya alhamdulillah selama ini, alhamdulillah saya sebetulnya gimana ya, dulu sering saya karena masih anak-anak ya. Masih kecil lah gitu, sering dibawa. Tapi dengan sosok ibu itu banyak orang yang diantar artis tuh, kok kamu katanya diantarnya sama ibu, anak manja kamu, anak ibu kamu. Tapi dari awal saya sering diantar sama ibu, jawaban saya yang paling klasik. Apa? Saya anak mama, bukan anak sapi. Saya anak mama bukan anak sapi. Ya, iya. Justru dengan adanya mama, saya terhindar dari narkoba, saya terhindar dari maksiat-maksiat segala macam. Alhamdulillah. Dengan adanya mama tapi gimana ya, sebetulnya perasaan saya sekarang tuh pinginnya diantar sama mama sebetulnya. Cuman mama yang mungkin udah tua ya. Nggak seperti dulu lagi. Tapi ngomongin soal misalnya sambil minum karena obrolan kita agak sedikit ini kita nih gaya rock and roll. Soal tadi maksiat udah kayak maksiat itu kayak pikirnya soal seks bebas gitu loh. Astrid, kalau ngomongin soal seks bebas, ini Dading siapa? Ini gini. Bebas saya pengen Alam di acara Dading ini atau di Dading ini mempersembahkan lagunya karena di albumnya tuh dulu ada lagu Ibu. Judul Ibu ya? Iya, Ibu. Pengen Alam di Dading ini nyanyikan ini lagu spesial buat ibu atau buat mama.
Jadi kebetulan pertanyaan nonton saya Odading. tadi disimpan dulu ya Simpan Lam ya. dulu. Boleh. Setelah kamu nyanyi kamu feedback hanya berkomentar karena sekarang anak-anak SMP, SMA mereka sudah melakukan hubungan yang seperti itu. Komentar Alam sebagai seorang penyanyi rock and roll apa? Tapi sekarang Alam nyanyi dulu deh. Oke. Banyak yang kangen sama Alam nyanyi lagu. Khusus untuk ibunya. Alam. Hanyalah padamu ibu. Ini ya. Sembah sujud kedua kakimu, karena air susumu menjadi darah dagingku. Dengan kasih sayangmu, Ibu membesarkanku. Betapa luhur budimu, betapa mulia hatimu. Ibu, ibuku sayang. Odading rasanya. Aduh, tadi saya juga mau nanya soal figur ibu ya. Sebelum pertanyaan saya tadi, saya masih penasaran dengan jawabannya tadi. Tapi sekarang Boleh. ini kan Desember. Gagal. Ibu. Ibu. Alam kemana-mana sama ibu. Alam sukses juga karena ibu. Kalau ada ibu di depan Alam, apa yang akan Alam katakan saat ini? Ibu, saya selalu berpedoman kepada apa yang ditulis. Mungkin kalau dibilang itu salah sebuah buku yang ditulis hampir lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kalau dinamakan itu hadis. Dan disebutkan sebelum semuanya saya memanggilnya ke Bapak, saya harus 3 kali. Siapakah yang saya harus cintai? Ibu, yang sayangi ibu, ibu. 3 kali saya harus sebutnya. Baru saya menyebutkan Bapak. Tetap saya akan sayang sama Mama selamanya. Insya Allah mudah-mudahan Mama panjang umur, sehat selalu, berkah selalu. Saya sebagai anaknya akan siap menjaga sampai akhir hayat nanti. Insya Allah. Amin. Sosok rock and roll biasanya hanya packaging, tapi kadang-kadang hati Rinto Harahap. Melo, pernah nggak sih menangis karena seorang ibu? Sering banget. Kenapa? Apa yang membuat Alam menangis? Karena mungkin Mama yang melahirkan, saya mungkin anak laki-laki apalagi yang lebih dekat sama Mama. Mungkin dari anak antara laki-laki dan perempuan, saya lebih punya kelebihan itu karena ada tenaga. Tenaga melebihi dari perempuan. Terus juga kekuatan fisik segala macam mental. Untuk di lapangan saya lebih, insya Allah lebih siap tempur. Dan untuk membela ibu mungkin laki-laki lebih utama mungkin. Iyalah ya, karena laki-laki itu memang doanya saja yang sampai anak yang soleh itu. Kalau kamu menyakiti hati perempuan, ada nggak ketakutan kamu kalau saya menyakiti hati perempuan? Aduh, saya punya kakak Fetty Vera perempuan, ibu saya perempuan. Pernah nggak kepikiran gitu? Kalau misalnya Alam lagi ya, biasa laki-laki suka iseng-iseng berhadiah kan, mau bandel-bandel dikit gitu. Pernah nggak sih kayak gitu tuh selalu mikir gue takut gitu, karma gitu, gimana? Pernah nggak kayak gitu? Ya selama kalau kita berjalan sesuai koridor mungkin dari agama insya Allah tidak ada yang tersakiti mungkin perempuan seperti itu. Gitu ya. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan saya yang satu tadi soal seks bebas. Ya. Bahwa kayaknya sekarang ini sudah bukan rahasia umum lagi lah. Mungkin karena sex education di Indonesia ini tidak terlalu dibuka sehingga sebenarnya pelakunya banyak kayak gunung es yang muncul ke permukaan, kuncupnya doang padahal banyak. Oke, tanggapan Alam sebagai seorang penyanyi dangdut rock and roll soal seks bebas. Ya, itu karena kembali lagi ke awal mungkin sebelum dia balik atau ke awal sebelum mendidik si anak tersebut sampai sebelum dia balik atau sebelum dia matang dewasa. Karena sebagai anak yang harus tanggung jawab orang tua sendiri itu harus mendidik sampai dia itu benar-benar mengerti segala macamnya. Apalagi kita sentuhkan dengan nilai-nilai agama. Karena adanya seks bebas mungkin karena bebasnya pergaulan. Terus jauhnya dari orang tua. Mana mungkin ada yang anak seks di depan orang tua, nggak akan mungkin. Mungkin dari jauhnya orang tua atau jam-jam tersebut karena
terlalu malam bebas pulang pergi atau segala macam, mungkin itu sangat berdekatan dengan seks bebas. Dan juga kalau memang mengerti soal itu, tolonglah kepada yang memang sudah balik gitu ya, mendingan nikah dulu sebelum melakukan hal-hal yang diinginkan mungkin. Jadi ke KUH dulu. Tapi ngomong Alam pernah nggak melakukan seks bebas sebelum pernikahan? Belum. Mending aku. Mending aku. Aduh. Pokoknya makin itu kayak tadi nih. Kita tadi sempat Alam ngomong-ngomong. Saya tuh punya wacana juga ke politik. Emang Alam ada target untuk kan banyak nih artis-artis kita yang memang punya target untuk terjun ke politik gitu. Kalau Alam sendiri ada nggak sih kepikiran ingin terjun ke politik? Kalau saya untuk terjun ke politik dulu ada berapa kali ya saya ditawarkan juga jadi wakil bupati Tasikmalaya. Terus bupatinya keren. Sampai di Bandung juga saya harus jadi RT katanya. Pak RT Alam. Alam Gimana ya kalau memang untuk politik saya bukannya nggak mau, cuman takutnya gimana dengan keadaan situasi masyarakat nanti saya bisa menghalalkan segala cara, itu yang saya nggak mau. Jadi kan tetap koridor saya kan kitab tersebut, jadi nggak mungkin saya pingin melangkahi itu. Oke lah, ngomongin soal lupa ingatan gitu kan. Kadang-kadang gini, masyarakat Indonesia mengenal penyanyi hanya penyanyinya aja. Penciptanya, aransemennya nggak dikenal. Nah ini kan sangat miris sekali, padahal pencipta dan aransemen itu kan juga kerjasama dan suksesnya kamu juga karena mereka. Alam sendiri melihat sosok pencipta dan juga aransemen musik apa? Gimana selama ini? Kalau saya sesuai dengan apa yang harus diperlihatkan mungkin ya. Jadi kalau saya lagi manggung atau di suatu acara besar gitu ya, itu kan ada durasi namanya ya. Durasi tersebut itu berkaitan dengan artis lain. Nanti kan jam-jamnya itu kamu misalnya kebagian 2 menit atau kebagian 5 menit. Itu harus rolling. Jadi kita di atas panggung juga tidak mungkin bisa menyampaikan, salam-salam nih buat orang kampung saya nih, semua ada bang, nggak bisa itu jadi potong waktu. Tapi memang tadi gimana pertanyaannya? Banyak ini lupa ingatan, kurang sabu nih, kurang bubur nih. Kayaknya harus diruqyah dulu. Jadi gini, banyak orang mengenal artisnya aja, tapi pencipta lagu sama aransemen musiknya dilupakan gitu. Karena mungkin karena artisnya sendiri ketika nyanyi di panggung lupa menyebutkan ini ciptaan siapa. Kalau Alam sendiri gimana sih kedekatan dengan pencipta lagu dan aransemen? Alhamdulillah, sama Kang Endang dulu pernah ada gosip juga yang Alam melupakan. Nah, ya makanya gue maksudnya mau gorek ke sana. Ya jadi gini, ini seandainya Kang Endang Kurnia ada di depan, ya. Apa yang mau dikatakan Alam buat Kang Endang? Kang Endang, bukan Akang kalau saya itu abang. Okay. Bang Endang kumaha damang, gagah, indah. Bang Endang sehat selalu, seger selalu, sangat-sangat gagah. Pokoknya Abang Endang gagah. Abang kalau saya nyebutnya. Tapi memang maklum kalau waktu itu ada seperti gosip-gosip itu biasanya kalau saya kan mungkin pengalaman keluarga saya kan dari ibu jadi penyanyi, terus kakak jadi penyanyi, dari bapak juga pemain musik, sampai saya menggeluti seperti itu udah hal biasa. Kadang-kadang artis juga mereka ingin mengeluarkan album terbarunya ya teh. Iya. Misalnya si A ini mau mengeluarkan album terbaru, tahu-tahu si A ini belum tahu nih siapa nama artisnya, ini siapa, dia langsung push dulu gosip. Ya. Biasa gitu kan? Iya. Dan kadang-kadang orang itu menaikkan rating tuh beda-beda. Ya, ada yang menaikkan rating, kalau saya mungkin kalau buat lebih gagah mungkin saya akan loncat dari Monas. Wah, kan itu lebih gagah daripada saya dibilangin saya ini selingkuh sama si ini. Malu buat saya. Gimana ya? Tergantung orangnya tersebut. Mau gimana cara menaikkan dulu statementnya supaya nanti keluar launching ini album atau digosipin sama A, sama B, sama C. Tapi buat saya itu fine aja. Itu udah hal biasa seperti itu. Tapi saya sama Bang Endang Kurnia nggak ada apa-apa, alhamdulillah.
Iya. Jadi Alhamdulillah. sebenarnya itu hanya bagian dari gosip yang diciptakan oleh media. Sebenarnya saya juga membuka dan terus terang malam. Dulu itu salah satu wartawannya saya yang ngorek-ngorek Bang Endang dan malam. Soal keributan mereka, ternyata mereka baik-baik aja. Bad news is good news. Saya ya. apalagi kalau ada digosipin ini, kalau saya mah orangnya paling lempeng. Paling Lempeng, kalau jangan saya. lurus ya. Lurus aja, orang bilang kalam kacang lupa kulitnya. Coba aja Teteh kalau lihat roadshow mungkin di TV ya, salah satu stasiun TV lah. Ada nggak kalau begitu nyanyi, ini penciptanya ini, pemusiknya ini, ada bilang itu nggak? Enggak. Nah, maksudnya gitu. Jadi Soalnya siaran radio ya kan. main-main aja sebetulnya. Ya, pokoknya sebenarnya itu semua bad news is good news ya. Benar Ya. kata Alam, kadang-kadang settingan itulah yang membuat satu keributan. Nah, yang pasti seru banget ngobrol sama Rock and Roll. Saya tuh kayaknya masih pengen banget ngobrol sama Alam, tapi waktunya udah 30 menit. Kurang, ini baru 10 menit kalinya. Kita masih pengen jalan-jalan. Jalan-jalan di sini karpet ya. Di sini Biar gagah. masih pengen rock and rollan ya. Oke Lam, 30 menit sudah. Yang pasti saya sama Alam, si Bah Dukun. Sampai ketemu di Odading berikutnya. Salam rock and roll. Odading rasanya.